Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Tech Vanguard ingin mempresentasikan proyek yang berjudul Sistem Aplikasi Manajemen Apotek Farmasen, yang terdiri dari anggotanya yaitu saya sendiri Fajar Tangguh Wibowo, kemudian ada Faris Nur Rizkiawan, kemudian Aldi Tulus Pribadi, kemudian Nurhani Dwi Hardri, dan juga Joy Hadriansah. Selanjutnya, Farmasen. Farmasen adalah salah satu inovasi terbaru yang memperkenalkan aplikasi terintegrasi yang dirancang khusus untuk membantu manajemen kesehatan dan transaksi obat di apotek. Tujuan utama dari Farmasen adalah untuk membantu apotek meningkatkan efisiensi operasional mereka. Dengan menggunakan aplikasi ini, apotek dapat mengoptimalkan proses pendataan obat, mempercepat transaksi di kasir farmasi, serta menyederhanakan manajemen staf. Hal ini diharapkan akan menghasilkan operasional yang lebih lancar dan mengurangi potensi kesalahan manusia dalam proses tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu deskripsi sistem. Farmasen, sebuah inovasi canggih dalam dunia farmasi, adalah solusi revolusioner yang diciptakan khusus untuk apotek-apotek modern. Dirancang untuk mengatasi tantangan kompleks dalam manajemen apotek. Aplikasi ini menyediakan alat yang kuat dan intuitif untuk mengelola, mengatur, dan memperbarui operasional apotek secara efisien. Dengan fitur-fitur canggih dan antarmuka yang ramah pengguna, Farmasen membawa kemudahan dalam memantau inventaris obat, mengelola stok, dan memanajemen administrasi dalam apotek. Sehingga aplikasi ini memungkinkan apotek untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan kemampuan pencarian obat yang cepat, pemesanan yang mudah, dan pembayaran yang lancar. Selanjutnya, ruang lingkup. Yang pertama adalah pengembangan aplikasi. Proyek akan fokus pada pengembangan aplikasi farmasen yang dapat digunakan oleh semua apotek. Kemudian selanjutnya fungsionalitas aplikasi, yaitu aplikasi akan mencakup fitur-fitur yang memungkinkan apotek untuk mengelola inventaris obat, memantau stok, melakukan pemesanan obat, dan melakukan manajemen keuangan. Selanjutnya manajemen inventaris, yaitu aplikasi akan memungkinkan apotek untuk kursornya Mas, tolong disingkirkan Mas. Saya ulangi lagi, yang ketiga yaitu manajemen inventaris, yaitu aplikasi akan memungkinkan apotek untuk memantau inventaris obat-obatan, melakukan pembaruan stok, dan melacak tanggal kadaluarsa. Kemudian keempat yaitu pelayanan pengguna, yaitu fitur-fitur untuk mendukung pelayanan pengguna seperti pencarian obat dan menampilkan deskripsi atau detail dari obat tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu keamanan data, yaitu pengembangan aplikasi akan memperhatikan keamanan data dan informasi sensitif lainnya yang tersimpan dalam sistem. Next. Selanjutnya yaitu proses bisnis. Proses bisnis dari sistem Farmasen ini menggunakan siklus waterfall atau alur proses. Pada software development life cycle atau yang bisa disebut dengan SDLC, jenis waterfall ini merupakan metode kerja yang menekankan fase-fase yang berurutan sesuai dengan tahap yang ada. Yaitu yang pertama adalah perancangan atau planning, kedua analisis, ketiga desain, keempat implementasi, dan yang kelima adalah pengujian. Next. Nah, kemudian adalah diagram BPNMan. Di sini pertama itu adalah user, yaitu melakukan login, dan seterusnya itu Oke, mungkin langsung saya lanjut saja. Pada materi yang selanjutnya yaitu adalah tabel skenario use case.
Sebelum dibuatnya use case diagram, kita perlu merancang skenario-nya terlebih dahulu. Pada sistem aplikasi Pharmacy ini memiliki skenario use case dari setiap fitur yang ada. Lebih rincinya, penjelasan seperti berikut ini. Next. Yang pertama, dari diagram BPMN, itu ada fitur login, yang dimana use case name-nya adalah login, dan memiliki deskripsi pengguna masuk ke sistem untuk mengakses fungsionalitas sistem. Memiliki aktor, yaitu apoteker pengelola apotek. Dan prekondisinya, yaitu sistem harus terhubung dengan jaringan internet. Lalu yang terakhir adalah post kondisinya, yaitu setelah login berhasil, pesan berhasil ditampilkan layar untuk dilihat oleh pengguna. Selanjutnya ada dari diagram BPMN, ada skenario yaitu aktor. Total nomornya yang pertama adalah memasukkan nama user atau memasukkan password. Lalu nomor kedua adalah validasi nama user dan password yang dimasukkan. Lalu urutan nomor 3 yaitu mendapatkan izin untuk masuk ke sistem sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Untuk skenario ekstensinya, yang pertama 1A adalah langkah kesalahan dalam memasukkan username atau password. Nama user sistem menampilkan pesan error di layar. 1B yaitu kesalahan memasukkan password. Sistem akan menampilkan pesan error di layar. Oke, lanjut ke use case diagram BPMN yang bernama use case login. Di sini use case deskripsinya pengguna masuk ke sistem untuk mengakses fungsionalitas sistem. Mungkin sama seperti sebelumnya, tapi aktornya adalah asisten apoteker. Di kondisinya sistem harus terhubung dengan internet, dan post kondisinya setelah login berhasil, pesan berhasil ditampilkan layar untuk dilihat oleh pengguna. Next. Oke, lanjut yaitu use case name login. Use case deskripsinya yaitu pengguna masuk ke sistem untuk mengakses fungsionalitas sistem. Di sini aktornya yaitu karyawan. Dengan prekondisi sistem harus terhubung dengan jaringan internet dan memiliki post condition yaitu setelah login berhasil pesan ditampilkan di layar untuk dilihat oleh user. Next. Oke, lanjut masih membahas tentang diagram BPMN dengan skenario bernama use case name login. Dengan use case deskripsinya, pengguna masuk ke sistem untuk mengakses fungsionalitas sistem. Dengan aktornya yang dimiliki adalah administrasi. Di kondisinya, sistem harus terhubung dengan jaringan internet. Dan post kondisinya adalah sistem setelah login berhasil, pesan berhasil ditampilkan di layar untuk dilihat oleh user. Next. Oke, yang kedua adalah fitur melihat data. Di fitur ini memiliki use case name bernama melihat data. Dengan deskripsi, pengguna masuk ke sistem untuk melihat data obat dan jumlah karyawan. Aktor dari fitur ini yaitu apoteker pengelola apotek. Dengan prekondisi, sistem harus terhubung dengan jaringan internet, dan post condition yaitu setelah berhasil mengakses, maka pengguna dapat melihat data obat yang dimiliki oleh apotek. Next. Lalu selanjutnya yaitu use case name melihat data. Use case deskripsinya adalah pengguna masuk ke sistem untuk melihat data obat. Aktornya adalah administrasi. Dengan prekondisi sistem harus terhubung dengan jaringan internet, dan post kondisinya setelah berhasil mengakses, maka pengguna dapat melihat data obat yang dimiliki oleh apotek. Next. Dan untuk selanjutnya yaitu use case name melihat data. Dengan deskripsi, pengguna masuk ke sistem untuk melihat data obat dan jumlah karyawan. Aktornya adalah asisten apoteker. Dengan prekondisi, sistem harus terhubung dengan jaringan internet, dan post kondisi setelah berhasil mengakses, maka pengguna dapat melihat data obat yang dimiliki oleh apotek. Next. Selanjutnya yaitu use case name melihat data.
dengan deskripsi yang sama, yaitu pengguna masuk ke sistem untuk melihat data obat dan jumlah karyawan. Tetapi aktor di sini adalah karyawan. Prekondisinya, sistem harus terhubung dengan jaringan internet, dan postkondisinya setelah berhasil mengakses, maka pengguna dapat melihat data obat yang dimiliki. Nah, next. Yang ketiga adalah fitur menghapus data. Use case name-nya yaitu menghapus data dengan deskripsi pengguna masuk ke sistem untuk menghapus data obat dan jumlah karyawan. Aktor yang pertama yaitu apoteker pengelola apotek. Prekondisinya yaitu sistem harus terhubung dengan jaringan internet. Lalu postkondisinya, setelah berhasil mengakses, maka pengguna dapat menghapus data obat dan jumlah karyawan yang dimiliki oleh apotek. Jadi untuk fitur selanjutnya yaitu menambah data. Use case name-nya yaitu menambah data. Use case deskripsinya yaitu pengguna masuk ke sistem untuk menambah data obat dan jumlah karyawan. Aktor yang melakukannya adalah apoteker pengelola apotek. Dengan prekondisi, sistem harus terhubung dengan jaringan internet. Lalu postkondisinya, setelah berhasil mengakses, maka pengguna dapat menambah data obat dan jumlah karyawan yang dimiliki. Next. Use case name-nya yaitu menambah data, lalu dengan deskripsi pengguna masuk ke sistem untuk menambah data obat dan jumlah karyawan. Aktor yang melakukan fitur ini adalah administrasi. Dengan prekondisi, sistem harus terhubung dengan jaringan internet, dan postkondisi adalah setelah berhasil mengakses, maka pengguna dapat menambah obat dan jumlah karyawan. Next. Oke, fitur selanjutnya yaitu mengubah data. Use case name-nya adalah mengubah data dengan deskripsi pengguna masuk ke sistem untuk menambah data obat dan jumlah karyawan. Aktor yang melakukan adalah apoteker pengelola apotek. Prekondisinya adalah sistem harus terhubung dengan jaringan internet, dan postkondisinya adalah setelah berhasil mengakses, maka pengguna dapat mengubah data obat dan jumlah karyawan yang dimiliki oleh apotek. Next. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Mas Joy mungkin. Ya, selanjutnya yaitu use case diagram. Use case adalah gambaran fungsional dari sebuah sistem, atau dengan kata lain, kegiatan atau interaksi yang terjadi antara pengguna atau aktor dengan sistem expand more. Use case bermanfaat untuk mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem yang akan dibangun expand more, yang bisa diartikan juga sebagai skenario bagaimana pengguna akan menggunakan sistem tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pada sistem aplikasi Pharmasign ada 4 aktor, yaitu yang pertama, tolong zoom mas, pengelola apotek. Terus ada yang kedua yaitu administrasi. Terus selanjutnya ada karyawan. Terus selanjutnya ada asisten apoteker. Next. Diagram activity. Dalam pembuatan activity diagram memiliki aktor yang diperlukan diantara lain. Yang pertama yaitu apoteker pengelola sebagai administrator. Yang kedua ada asisten apoteker sebagai administrasi. Yang ketiga ada administrasi sebagai administrator. Dan yang terakhir ada karyawan sebagai child administrator. Lanjut. Diagram activity. Jadi ini adalah gambaran diagram activity pada kasus ini. Mungkin selanjut aja. Rancangan user interface atau UI. Dalam pembuatan activity diagram memiliki aktor yang diperlukan diantara lain sama seperti tadi, yaitu yang pertama apoteker pengelola sebagai administrator, yang kedua ada asisten apoteker sebagai administrasi, yang ketiga ada administrasi sebagai administrator, dan terakhir ada karyawan sebagai administrator. Lanjut. Yang pertama, membuat rancangan user interface berdasarkan activity diagram. Yang pertama ada user dengan jumlah aktivitas ada 1, jumlah aktivitas yang perlu interaksi UI ada 1, nama aktivitas yaitu login, fungsionalitas yang pertama yaitu user masuk ke sistem dengan menginputkan, mengetikkan dan password.
Terus yang kedua, user bisa masuk menggunakan akun Google atau Facebook. Yang ketiga, user menampilkan password yang disembunyikan dengan menekan tombol mata pada password. Dan yang terakhir ada user submit data dengan button login. Untuk elemen UI, yang pertama ada form text field, username dan password. Terus yang kedua ada button submit. Yang ketiga ada button mata pada kolom password. Yang terakhir ada button login with Google or password. Dengan catatan default password disembunyikan. Lanjut. Dan selanjutnya ada administration. Jumlah aktivitas ada 3. Yang pertama yaitu melihat data pengguna. Fungsionalitasnya yaitu user dapat melihat data pengguna dengan filter cari. User dapat melihat detail data pada pengguna. Terus elemen UI yang dibutuhkan, yang pertama ada form text field cari data pengguna. Terus ada button search. Kemudian ada tampilan tabel data pengguna. Lanjut. Terus aktivitas yang kedua yaitu mengubah data pengguna. Fungsionalitas user dapat mengedit data pengguna, bisa menambahkan data maupun menghapus data. Terus user dapat melakukan konfirmasi apakah sudah yakin dalam mengubah data lalu menyimpan data. Terus selanjutnya elemen UI yang dibutuhkan itu yang pertama tampilan tabel data pengguna. Terus ada button action untuk ubah data, terus button simpan untuk menyimpan data. Selanjutnya, aktivitas selanjutnya itu melakukan logout. Fungsionalitas yang pertama, user dapat keluar akun jika sudah tidak dipakai untuk bekerja. Selanjutnya, mengamankan data pribadi maupun kantor. Elemen UI yang dibutuhkan yaitu button logout. Lanjut. User interface untuk diagram data pembelian. Lanjut aja ke lanjutannya. Yang pertama sama seperti tadi itu login, mungkin bisa next saja. Selanjutnya administration, jumlah aktivitas ada 4. Jumlah aktivitas yang perlu interaksi UI ada 4. Yang pertama yaitu melihat data pembelian. Fungsionalitas user dapat melihat data pembelian dengan filter cari. User dapat melihat detail data pada pembelian. Elemen UI yang dibutuhkan pertama form text field dari data pembelian, button search dan tampilan tabel pada data pembelian. Lanjut. Selanjutnya menghapus data pembelian. Fungsionalitas user dapat memilih dan menghapus data pembelian yang sudah ada. Terus user dapat melakukan konfirmasi apakah sudah yakin dalam menghapus data, lalu sistem akan mengeksekusi. Elemen yang dibutuhkan yang pertama ada tampilan tabel data pembeli. Yang kedua ada button action untuk hapus data pembelian. Ada button simpan untuk menyimpan data dan checkbox list untuk memilih data. Terus yang ketiga ada menghapus data pembelian. Yang pertama, fungsionalitas yang pertama yaitu user dapat memilih data, menambah data pembelian. Terus user dapat melakukan konfirmasi apakah sudah yakin dalam menambah data, lalu sistem akan menyimpan. Yang keempat, logout. Next. Activity diagram faktur pembelian. Langsung ke dokumen interface saja. Next. Yang pertama sama seperti tadi login, jadi next saja. Judul dokumen administration. Jumlah aktivitas ada 3, yang perlu interaksi UI ada 3. Yang pertama yaitu melihat data faktur. Fungsionalitas user dapat melihat data faktur dengan filter cari dan filter tanggal. Yang kedua, user dapat melihat detail data faktur yang ditampilkan sistem. Elemen UI, form text field cari data faktur dan filter tanggal, button search dan tampilan tabel data faktur. Selanjutnya, mengedit dan mengekspor data faktur. Fungsionalitas user dapat mengedit data pengguna, bisa menambahkan data maupun menghapus data faktur. Terus yang kedua, user dapat melakukan ekspor data. Terus yang ketiga, user dapat mengkonfirmasi dari sistem apakah sudah yakin dalam mengubah data faktur lalu data disimpan sistem. Elemen UI yang dibutuhkan yaitu tampilan tabel data faktur, button action untuk detail data, ubah data faktur, terus ada button simpan untuk menyimpan data, dan yang terakhir ada button ekspor data faktur. Selanjutnya, ya mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Tulus. Oke, apakah suara saya terdengar sebelumnya? Ya, terdengar. Mungkin bisa saya lanjutkan pada bagian
pada bagian user interface. Di sini di bagian activity diagram untuk buku kas. Yang pertama itu di bagian user, itu sama dengan sebelum-sebelumnya yang dijelaskan oleh Mas John di bagian login. Kemudian selanjutnya di bagian administration atau administrator dengan jumlah aktivitas 5. Jumlah aktivitas yang memerlukan interaksi UI-nya ada 4. Yang pertama yaitu melakukan edit data. Fungsionalitasnya, user dapat mencari data yang akan diubah. Yang kedua, user dapat melihat detail kas. Yang ketiga, user dapat mengubah data dari buku kas dan data yang diubah akan disimpan oleh sistem. Elemen UI yang digunakan, pertama, from text field untuk mencari akun kas. Yang kedua, tabel untuk menampilkan akun kas. Yang ketiga, button search. Yang keempat, button simpan atau save perubahan data. Yang kelima adalah button action edit. Aktivitas yang kedua yaitu melakukan transfer. Dengan fungsionalitas yang pertama, user dapat menginputkan nomor rekening bank kas. User dapat melakukan transfer dengan menekan button transfer. Yang ketiga, konfirmasi dari sistem untuk dilanjutkan proses transfer. Elemen UI yang digunakan, tabel untuk menampilkan ke akun kas, button input transfer kas, tampilan konfirmasi transfer, form number field untuk nomor rekening dan nomor nominal ditransfer. Yang ketiga yaitu menerima transfer. Fungsionalitasnya, yang pertama user menerima bukti transfer yang sudah dikonfirmasi oleh sistem. Yang kedua, user bisa menyimpan bukti dan melihat histori transfer kas. Yang ketiga, user bisa memilih apakah akan ke halaman menu buku kas atau logout. Elemen UI yang digunakan, table untuk menampilkan bukti transfer. Yang kedua, tombol terima dari tampilan bukti. Yang ketiga, button pilih menu ke halaman utama atau logout. Di bagian keempat, nama aktivitasnya yaitu melakukan logout. User dapat melakukan logout, kemudian untuk keamanan data pribadi maupun kantor. Oke, untuk UI yang berikutnya yaitu data penjualan. Dokumen yang pertama yaitu user, ini sama dengan sebelumnya. Kemudian pada rancangan user interface yang kedua, pada bagian administrator. Jumlah aktivitasnya ada 4. Aktivitas yang memerlukan UI ada 4. Yang pertama, nama aktivitasnya yaitu melihat data penjualan dengan fungsionalitas. User dapat mencari data penjualan dengan filter tanggal. Yang kedua, user dapat melihat detail data penjualan. Elemen UI yang digunakan, from text field untuk mencari data penjualan. Button list filter tanggal. Kemudian ada tampilan tabel detail data penjualan. Aktivitas yang kedua yaitu menghapus data. Fungsionalitasnya, user dapat menghapus data penjualan yang sebelumnya sudah ada. User mendapat konfirmasi dari sistem apakah yang diubah sudah benar atau belum. Yang ketiga, sistem bisa menerima file dan menyimpannya. Elemen UI yang digunakan, button untuk hapus data. Yang kedua, button konfirmasi apakah data sudah benar atau belum. Kemudian aktivitas yang ketiga ada edit data. Dengan fungsionalitas, user dapat mengubah data penjualan, user dapat melihat detail data penjualan, sistem akan memberikan konfirmasi apakah data yang diedit dan ditambahkan sudah benar. Elemen UI yang digunakan, yang pertama button untuk edit data penjualan, kemudian button konfirmasi apakah data sudah benar atau belum. Kemudian di bagian dokumen berikutnya pada rancangan user interface, ada dokumen child administrator dengan jumlah aktivitas 2 dan aktivitas yang memerlukan UI ada 2 pula. Yang pertama, nama aktivitasnya yaitu melihat data penjualan. Dengan fungsionalitas, user dapat mencari data penjualan dengan filter tanggal. User dapat melihat data penjualan. Elemen yang digunakan, from text field untuk mencari data penjualan. Kemudian ada button list filter tanggal, tampilan tabel detail dan data penjualan. Aktivitas yang kedua yaitu melakukan logout. User dapat melakukan logout atau keluar akun dan mengamankan data pribadi maupun kantor. UI-nya yaitu button login. Oke, untuk user interface berikutnya yaitu pada bagian activity diagram laporan. Dokumen yang pertama, dokumen user itu untuk login. Kemudian dokumen yang berikutnya bagian administrator dengan jumlah aktivitas 3. Jumlah aktivitas yang perlu interaksi UI juga ada 3. Kemudian nama aktivitas yang pertama melihat laporan. Fungsionalitasnya user dapat melihat data laporan dengan filter cari dan filter tanggal. User dapat melihat detail data laporan yang ditampilkan sistem. Elemen UI from text field cari data faktur dan filter tanggal. Kemudian button search.
dan tampilan tabel data laporan. Berikutnya, nama aktivitasnya yaitu menambah laporan. Dengan fungsionalitas, user dapat menginputkan laporan, harus disertakan keterangan laporan apa. Kemudian, user dapat menyimpan laporan yang akan ditambah ke sistem. Elemen UI yang digunakan from text field untuk input laporan yang akan ditambahi, kemudian ada button submit. Catatannya tidak ada. Kemudian, nama aktivitas yang ketiga yaitu logout. Bisa dapat keluar akun dan mengamankan data pribadi maupun kantor. Oke, untuk user interface yang berikutnya yaitu pada activity diagram surat. Yang pertama, sini ada bagian user. User itu untuk login sama dengan sebelumnya. Kemudian lanjut, di bagian administrator itu sendiri ada memiliki jumlah aktivitas 3. Jumlah aktivitas yang berinteraksi dengan UI-nya ada 3. Yang pertama, nama aktivitas, melihat data surat. Fungsionalitas, user dapat melihat dengan mencari surat berdasarkan fitur search dan jenis. User dapat melihat detail surat. Elemen UI yang digunakan yang pertama button search, yang kedua tabel tampilan detail surat, yang ketiga button filter genre and list. Oke, untuk aktivitas yang kedua yaitu konfirmasi surat yang diajukan. Fungsionalitasnya, user dapat melihat surat yang diajukan oleh child administrator. User dapat menerima atau konfirmasi surat yang telah diajukan. Elemen yang digunakan, tampilan detail surat yang diajukan, button terima konfirmasi surat, button action untuk surat. Yang aktivitas yang kedua yaitu membuat surat. Fungsionalitasnya, user dapat membuat surat dengan menekan button buat surat. User akan ditampilkan formulir surat. User dapat submit surat ketika sudah selesai mengisi. Elemen yang digunakan, tabel and from text field untuk pengisian surat, button buat surat, button submit surat. User interface yang berikutnya yaitu pada bagian dokumen child administrator. Jumlah aktivitas yang 2, jumlah aktivitas yang perlu berinteraksi ada 2 juga. Nama aktivitasnya yaitu mengajukan surat. Fungsionalitasnya, user dapat mengisi surat yang nantinya akan diajukan ke administrator. User dapat submit surat. Elemen UI-nya, tampilan tabel and from text field pengisian surat, button submit atau ajukan. Catatannya tidak ada. Aktivitas yang kedua yaitu logout. User dapat keluar akun untuk mengamankan data pribadi maupun kantor. User interface yang berikutnya yaitu pada activity diagram data produk. Rancangan user interface berdasarkan pada bagian activity diagram produk ini, yang pertama ada user, itu sama yaitu untuk login. Kemudian selanjutnya di bagian administrator atau administrasi, ya, jumlah aktivitasnya 5, jumlah aktivitas yang perlu UI-nya 3. Yang pertama yaitu melihat data produk. Fungsionalitasnya, user dapat melihat data produk dengan filter cari, filter gudang, dan rak. User dapat melihat data produk. Elemen UI-nya from text field cari data pengguna, button sort, button filter list untuk gudang dan rak, tampilan tabel data pengguna. User interface pada bagian aktivitas nomor 2 yaitu mengubah data produk. Fungsionalitasnya, user dapat mengedit data produk, bisa menambahkan data maupun menghapus data. User dapat melakukan konfirmasi apakah sudah yakin dalam mengubah data, lalu sistem menyimpan data. Elemen yang digunakan, tampilan tabel data pengguna, button action untuk ubah, tambah, hapus data. Dan yang ketiga yaitu button simpan untuk menyimpan data. Aktivitas yang ketiga yaitu melakukan logout. User dapat keluar akun dan untuk mengamankan data pribadi maupun kantor. Dokumen yang berikutnya yaitu child administrator dengan jumlah aktivitas 2 dan yang memerlukan UI, interaksi UI ada 2 juga. Yang pertama yaitu melihat data produk. User dapat melihat data produk dengan filter cari, filter gudang, dan rak. User dapat melihat detail data produk. Kemudian pada bagian elemen UI yang digunakan yaitu from text field cari data pengguna, button sort, button filter list untuk gudang dan rak, tampilan tabel data pengguna. Kemudian pada aktivitas yang kedua yaitu mengupdate data produk. User dapat menambahkan data produk, user dapat mengisikan detail data produk untuk ditambahkan, user dapat submit jika sudah sesuai dan akan disimpan oleh sistem. Elemen UI-nya yang digunakan yaitu from text field untuk menginputkan detail data yang akan ditambahkan, button tambahkan data, button submit data. Aktivitas yang ketiga yaitu logout. User dapat keluar dari sistem untuk mengamankan data pribadi maupun kantor. Kelas diagram. Kelas diagram di atas menggambarkan struktur antara entitas dalam sebuah sistem manajemen inventaris dan penjualan. Diagram ini mencakup 6 kelas utama yaitu user, presentasi, faktur pembelian produk, dan transaksi. Masing-masing memiliki atribut dan metode spesifik untuk mengelola data dan fungsionalitas. Kelas user memungkinkan
Pengelolaan produk, pembelian transaksi, dan presensi dengan hak akses tertentu untuk admin. Hak presensi mencatat kehadiran dan jam kerja user. Kelas faktur mengelola pembuatan dan pencatatan faktur. Kelas pembelian data produk melalui detail pembelian informasi produk dan tersedia sedangkan kelas transaksi pencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh user. Pada kelas diagram ini sebagai berikut, terdapat 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas, di mana setiap user di sini ada kelas diagram dengan relasinya sekaligus, yang yaitu user dengan presensi. User dengan presensi ini memiliki relasi one-to-one, di mana satu user hanya memiliki satu presensi. Dan pada atribut-atributnya dapat ditampilkan di sini. Kemudian relasi antara user dengan pembelian. Relasi antara dua kelas ini yaitu one to many, di mana satu user dapat melakukan banyak pembelian. Pembelian yang di sini yang dimaksud yaitu berarti adalah transaksinya. Kemudian relasi berikutnya adalah pembelian dengan produk. Dengan memiliki jenis relasi yaitu one to many, di mana pembelian membeli banyak produk. Satu pembelian membeli banyak produk. Kemudian produk dengan transaksi. Dengan jenis relasi one to many juga, yaitu satu produk memiliki banyak transaksi. Nah, untuk user sendiri dapat berinteraksi juga dengan transaksi dengan jenis one to many, di mana satu user memiliki banyak transaksi. Kemudian ada relasi berikutnya yaitu relasi antara kelas transaksi dan kelas faktur, di mana jenis relasinya yaitu one to one, yaitu satu transaksi memiliki satu faktur. Oke, pada bagian sequence diagram mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Dwi Hadri, dipersilahkan. Baik, izin masuk semuanya. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Mas. Untuk sequence diagram diawali oleh user, yang mana di sini user melakukan login, kemudian akan diverifikasikan oleh sistem, dan juga sistem akan mengakses layanan pengguna. Kemudian ketika user tersebut berposisi sebagai administrator, maka sistem akan menampilkan data pengguna yang ada di dalam menu, dan juga sistem akan mengirim isi dari data pengguna. Selanjutnya yaitu administrator dapat melakukan atau mengakses data pengguna dan juga mengirim data pengguna tersebut. Kemudian setelah mengirim juga dapat mengupdate dan menghapus data-data yang ada pada data pengguna. Oke, next Mas. Selanjutnya yaitu sequence diagram pada data pembelian. Di sini sama seperti sebelumnya, user melakukan login, kemudian sistem akan memverifikasi akun dan mengautentikasikan level akun. Maksudnya di sini yaitu apakah user masuk sebagai administrator atau menjadi sebagai child administrator. Jika merupakan administrator, maka sistem akan menampilkan data-data pembelian yang ada pada sistem. Namun jika pada berposisi sebagai child administrator, maka tidak memiliki akses terhadap menu tersebut. Next Mas. Selanjutnya yaitu sequence diagram dari faktur pembelian. Seperti sebelumnya, user terlebih dahulu melakukan login, kemudian sistem akan melakukan verifikasi akun terhadap user tersebut dan juga mengecek level pengguna. Apakah menjadi administrator ataupun child administrator. Jika merupakan child administrator, maka sistem akan menampilkan data-data faktur, kemudian administrator dapat melakukan penambahan data pada data faktur, kemudian sistem akan mengkonfirmasi penambahan data tersebut.
Selanjutnya, ketika berposisi sebagai child administrator, maka hanya menampilkan data pengguna dan juga dapat melihat data faktur tersebut. Selain itu, maka tidak memiliki akses ke menu tersebut. Selanjutnya, yaitu sequence diagram untuk buku kas, yaitu user melakukan login, kemudian sistem akan memverifikasi akun user tersebut dan mengautentifikasi level akun tersebut. Jika merupakan child administrator, maka hanya dapat melihat data buku kas tersebut dan sistem akan menampilkan data kas tersebut dan juga dapat menginputkan data kas yang baru. Kemudian sistem akan menyimpan data tersebut. Selanjutnya yaitu sequence diagram untuk data penjualan. Seperti sebelumnya, sistem user melakukan login, kemudian sistem akan memverifikasi akun dan mengautentifikasi level akun. Setelah sistem mengautentifikasi level akun, maka akan menunjukkan apakah sebagai child administrator ataupun administrator. Jika merupakan child administrator, maka oleh sistem tidak akan diberikan akses untuk masuk. Namun jika autentifikasi level akun menjadi administrator, maka sistem akan menampilkan ataupun administrator tersebut dapat melihat data penjualan, kemudian sistem akan menampilkan data penjualan, dan juga administrator dapat mengedit dan menghapus data penjualan tersebut. Selanjutnya yaitu sequence diagram dari data penjualan. Seperti sebelumnya, melakukan verifikasi akun dan autentifikasi level akun. Jika merupakan child administrator, maka tidak memiliki akses untuk masuk ke menu tersebut. Namun jika seorang administrator, maka dapat melihat penjualan, kemudian sistem akan menampilkan data-data penjualan, dan administrator juga dapat melakukan pengeditan dan menghapus data-data penjualan. Selanjutnya yaitu sequence diagram dari laporan. Di sini sama seperti sebelumnya, melakukan autentifikasi level akun, kemudian jika merupakan admin, maka akan dapat mengakses data laporan yang masuk. Namun jika sebuah child administrator, maka tidak memiliki akses untuk masuk ke menu tersebut. Kemudian di sini administrator akan memproses laporan-laporan yang masuk pada menu dashboard. Maka sistem akan menampilkan data laporan, dan setelah ditampilkan maka akan dikonfirmasi oleh administrator apakah laporan tersebut diterima atau tidak. Kemudian data tersebut akan disimpan oleh sistem, dan setelah berhasil disimpan maka akan muncul notifikasi bahwasannya data laporan telah berhasil disimpan. Kemudian dapat melakukan proses logout. Kemudian selanjutnya yaitu sequence diagram untuk surat. Awalnya yaitu melakukan login, kemudian memverifikasi akun dan autentifikasi level akun. Kemudian untuk menu di surat terdapat menampilkan surat dan juga memproses surat. Di sini yang dapat akses untuk melihat dan memproses surat yaitu administrator, dan untuk child administrator hanya dapat melihat surat.
ketika seorang karyawan melakukan pengajuan surat baru, maka surat tersebut akan dilanjutkan kepada administrator, kemudian akan menunggu proses pengkonfirmasian dari administrator. Setelah itu surat tersebut akan disimpan oleh sistem, maka akan ditampilkan kepada layar menu di karyawan tersebut. Setelah surat berhasil diperbarui, maka user dapat melakukan logout dan logout pun berhasil. Selanjutnya yaitu sequence diagram dari data produk. User melakukan login, kemudian sistem akan memverifikasi akun dan juga mengecek level akun. Jika merupakan seorang administrator, maka sistem akan menampilkan data-data produk. Kemudian administrator dapat melakukan pengolahan data produk, menghapus data produk, mengubah data produk, ataupun menambah data produk. Kemudian setelah melakukan penambahan ataupun penghapusan, maka sistem akan melakukan penyimpanan data yang telah diubah. Setelah menyimpan data, maka pada menu child administrator akan menampilkan menu update data produk, kemudian dapat melakukan proses aktivitas logout. Berikut merupakan analisis dan perhitungan use case point. Kemudian di sini adalah biaya dan estimasi pengembangan dari sistem aplikasi yang kami buat. Di sini nama tim kami yaitu Teach Vanguard Innovators yang beranggotakan dengan Fajar Tangguh Wibowo, Faris Nur Rizkiawan, Aldi Tulis Pribadi, dan saya sendiri Nurhani Dwi Hadri. Kemudian yang terakhir yaitu Joy Adriansa. Dengan judul proyek yaitu sistem aplikasi Pharmasign. Yang pertama yaitu pengisian data aktor UTP. Di sini kami menggunakan aktor summary kompleks yang berjumlah dengan 4. Kemudian untuk individual actors kami memakai kompleks dengan multiplier 3, yaitu dengan aktor nama, pengolah apoteker, administrasi, asisten apoteker, dan karyawan. Selanjutnya yaitu use case UTP. Di sini kami juga menggunakan kompleks dengan number of use case 32 dengan total 480. Selanjutnya yaitu pengisian data technical UTP. Di sini technical factor yang pertama yaitu distribute system required dengan jumlah 3, kemudian response time is important dengan jumlah 4, and use efficiency itu 3, complex internal processing required itu 3, reusable code must be focus itu 4. Selanjutnya yaitu installation is yaitu 5, usability-nya 3, cross platform support itu 1, easy to change 1, highly concurrent 5, custom security 3, dependence on third party code itu 3, use training itu 2, dengan calculate TCF yaitu 1. Selanjutnya yaitu pengisian data environment UTP. Yang pertama yaitu familiarity with the project dengan angka 5, kemudian application experience 5, OU programming experience itu 5, lead analyst capability itu 2, motivation itu 5, stable requirements itu 3, part-time staff itu 2, dan difficult programming language itu 3 dengan calculate EV-nya 0.74.
Kemudian di sini yaitu final calculation dengan TCF atau technical complexity factor 1, EFN atau environmental factor 0.74, UCP atau Unjusted Use Case Point 480, AW actor weighting itu 12, maka UCP atau Use Case Point-nya 364.1. Kemudian calculation of estimated effort dengan menggunakan 10, maka akan menampilkan hours of effort yaitu 3.641. Selanjutnya yaitu overtime per day hours menggunakan angka 4, estimate D-nya 910.2, cost per UCP menggunakan rupiah yaitu 20.000, estimate cost-nya 0.018204. Pengukuran kualitas sistem. Pengukuran kualitas sistem Parmasan ini menggunakan penilaian SUS atau System Usability Scale. Berikut adalah kuesioner untuk menilai dari aplikasi kami. Yaitu, saya merasa yakin menggunakan prototipe aplikasi Parmasan ini. Yang kedua, saya merasa prototipe aplikasi Parmasan ini rumit. Yang ketiga, saya merasa prototipe aplikasi Parmasan ini mudah digunakan. Yang keempat, saya memerlukan bantuan teknis untuk menggunakan prototipe aplikasi Parmasan ini. Yang kelima, saya menemukan berbagai fungsi dalam prototipe aplikasi Parmasan ini terintegrasi dengan baik. Nomor 6, saya merasa prototipe aplikasi Parmasan ini memiliki terlalu banyak inkonsistensi atau ketidakkonsistenan. Yang ketujuh, saya bisa belajar menggunakan prototipe aplikasi Parmasan ini dengan cepat. Yang kedelapan, saya merasa prototipe aplikasi Parmasan ini terlalu membebani. Yang kesembilan, saya merasa sangat percaya diri menggunakan prototipe aplikasi Parmasan ini. Dan yang terakhir yaitu saya perlu mempelajari banyak hal sebelum menggunakan prototipe aplikasi Parmasan ini. Formulir penilaian SUS dibuat menggunakan Google Form yang nantinya dikirim kepada penilai. Berikut adalah tampilan Google Form yang sudah dibuat. Kemudian di sini keterangannya yaitu interval bobot penilaian terdiri dari 1 sangat tidak setuju, kemudian 2 tidak setuju, 3 setuju, keempat sangat setuju, dan 5 sangat setuju. Kemudian di sini merupakan hasil tester SUS yang telah kami lakukan terhadap 5 orang tester dengan cara perhitungan setiap pertanyaan ganjil hasil respon akan dikurangi 1. Kemudian pertanyaan ganjil adalah pertanyaan yang mengandung hal yang positif. Selanjutnya setiap pertanyaan genap nilai 5 dikurangi dengan hasil respon. Selanjutnya yaitu pertanyaan genap adalah pertanyaan yang mengandung hal yang negatif. Hasil perhitungan. Di sini untuk SUS1 sama dengan total hasil respon dikurangi jumlah tester sama dengan 24 dikurangin 5 sama dengan 19. Untuk SUS2 sama dengan 5 dikalikan jumlah tester dikurangin jumlah hasil respon sama dengan 5 dikalikan 5 sama dengan 25 dikurangin jumlah hasil respon yaitu 13, maka 25 dikurangi 13 yaitu 12. Dan selanjutnya dengan rumus yang sama seperti SUS1 maupun SUS2. Jadi total atau jumlah tester sama dengan 152 dibagi 5 sama dengan 30.4. Dari hasil tersebut dikalikan dengan nilai 2,5 menjadi 30,4 dikalikan 2,5 sama dengan 76. Dengan total atau per jumlah tester sama dengan 152
dibagi 5 sama dengan 30,4. Dari hasil tersebut dikalikan dengan 25 sama dengan 30,4 dikalikan 2,5 sama dengan 76. Dengan melihat dari tabel tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwasanya dari hasil nilai SUS yang didapatkan, kemudian dicocokkan dengan tabel rank penilaian aplikasi di atas atau di samping tersebut, yaitu nilai SUS yang didapatkan yaitu sebesar 76. Maka rentang kata sifat yang dapat didapatkan dari aplikasi ini yaitu good atau bagus. Thank you, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Nurhani Abdul Adri kembali izin mengembalikan kepada pembicara yaitu Mas Fajar Tangguh Wibowo. Ya, maaf. Oke, terima kasih dari kelompok kami yang sudah mempresentasikan aplikasi dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.